Di samping penjelasan argumentasi bahwa mengapa hak angket itu perlu dilakukan, juga harus diikuti dengan dokumen yang berkaitan dengan poin-poin yang berkaitan dengan apa yang akan diselidiki gitu. Karena hak angket itu menyangkut penyelidikan dan terhadap proses pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara negara yang berkaitan dengan undang-undang yang mempunyai keterkaitan. Kalau kita bicara dengan pemilu, yang mempunyai keterkaitan dengan pemilu. Dan di situ kita perlu bicara dengan para ahli tata negara, termasuk juga para jurnalis untuk memberikan informasi, civil society untuk memberikan masukan. Dan yang penting juga bahwa hak angket itu perlu di samping di DPR, masyarakat pun perlu tahu, sehingga dukungan dari luar, dukungan dari dalam, untuk kemudian prosedur angket itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan untuk menklarifikasi persoalan-persoalan yang menjadi indikasi yang diduga terjadi indikasi-indikasi pelanggaran tadi gitu. Tidak pernah menggertak. Kami menyampaikan cara yang biasa saja. Ada banyak cara sebenarnya, angket boleh atau raker komisi 2 aja deh, segera. Ketika melihat situasi seperti ini, DPR segera raker aja deh. Minimum raker, nanti kesimpulannya bisa apakah ke angket, apakah yang lain. Tapi biar saja kemudian yang punya keinginan untuk angket itu berjalan. Dinamikanya biar berjalan. Ya kalau saya sebenarnya simpel aja. Angket itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilunya seperti ini. Angket masih bergulir di sini seperti apa Pak? Apa bakal menerima seperti ini? Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Pengamat politik menilai bahwa Presiden Jokowi tak akan tinggal diam soal hak angket. Disebutkan oleh pengamat tersebut bahwa akan ada operasi senyap untuk memporak-porandakan koalisi 01 dan 03. Dikutip dari Tribun News pada 7/3, kabar itu disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Monitoring Komite Independen Pemantau Pemilu, KIP, Indonesia, Jojo Rohi beberapa waktu lalu. Ia menyebut bahwa sudah terprediksi soal tidak kompaknya partai politik pendukung Anies Cak Imin dan Ganjar Mahfud terkait hak angket di DPR. Soal hak angket memang sudah diprediksi akan tidak solid, terutama parpol dari koalisi 01 dan 03, kata Jojo. Selain itu, Jojo juga menilai bahwa Presiden Jokowi tak akan tinggal diam soal hak angket tersebut. Menurut Jojo, pasti ada operasi senyap yang sudah dilakukan. Disebutkannya bahwa operasi senyap itu dilakukan untuk memporak-porandakan koalisi 01 dan 03. Terutama, parpol yang berada di posisi marine threshold parlemennya masih belum aman. Operasi senyap pasti sudah dilakukan untuk memporak-porandakan koalisi 01 dan 03, terutama parpol yang berada di posisi marine threshold parlemennya masih belum aman. Sambungnya, selain ambang batas parlemen, Jojo mengatakan bahwa soal tawaran posisi menteri di kabinet, sedikit banyak juga menggoyahkan iman dari para elit pengambil keputusan. Dan jangan lupa, proses hak angket juga akan menguras energi politik sehingga ada kecenderungan untuk menghindar karena parpol juga masih harus menyiapkan stamina untuk bertarung di pilkada dalam waktu dekat. Itulah mengapa hak angket tidak bergemuruh seperti yang diharapkan, ucapnya.